Rasulullah pangkat tinggi kagak sombong, jabatan tinggi kagak sombong. Lah kita pangkat baru timbang jadi bini RT udah tengik banget. Bukan RT sini kok, sono di laut. Kita baru kaya dikit aja udah sombong, bener Bu? Ya Allah, mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, enggak sombong Nabi. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah. Enggak lah. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend. Jia-jia mulu-mulu tadi lo. Lagi berdua jalan dengan Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat beri salam, salamnya lain. Kalau kita kan beri salam assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Asyammu alaika, syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bang, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang yang ngata begitu. Siapa yang ngomong? Dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamu alaika wa laknatullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, ya azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu mulangin tiga, banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Itu dikatain nggak marah. Diludahin, tahu sendiri kan lagi jalan mau ke masjid Nabi diludahin kok dari atas rumah coh. Ngeliatnya atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah, Masya Allah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum lagi. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin kok. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Saya lihat dari tadi tengok aja. Begini, tadi saya kan biasanya lewat sini udah ada langganan saya. Ngapa sekarang nggak ada langganan saya ini ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, kena COVID kali. Buru-buru kok Nabi pulang ngambil makanan. Habis ngambil makanan berangkat ke rumah orang yang sakit yang ludahin. Sampai depan pintu, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang, mereka kurung di atas balai. Yang ngerinti aja dia. Mereka kurung pakai selimut. Habis vaksin kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kata langganan bang. Nabi masuk, duduk tuh yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada jenguk. Sekarang kamu lebih dulu jenguk kami, jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Diludahin, dikatain gak marah. Lagi ceramah di Taif lebih parah lagi. Dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Marah Rasulullah? Enggak bang, Nabi enggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung ibu, jenderalnya malaikat marah. Datang nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mat?
Ini kalau bahasa kita begitu. Jangan Jibril, jangan, sabar Jibril, saya dakwah nih jangka panjang Jibril. Kalau memang ini saya ceramain orang tuanya nggak ada yang beriman, saya tungguin ntar anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel bang, anak bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, nah bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kata malaikat Jibril, udah timbalin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya ntar beriman. Terus mau kamu apa? Saya mau doain aja tuh yang nimpukin, didoain yang nimpukin. Masya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Tuh Nabi. Masya Allah, luar biasa. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah. Dibully kagak marah-marah. Masya Allah, syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Apalagi kemuliaannya, baca di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Oh Nabi sayang banget sama orang susah. Sampai-sampai Nabi berdoa, bang, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh kok. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Kita mah kalau pakai baca begitu emang udah turunan, susah kok. Hai dadah, engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan gitu. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Itu kadang-kadang pada terbalik. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru, banyak kan begitu. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh ustadz ber-1000 juga baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk makan enak-enak orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, la kelar ya. Nabi demen sama orang miskin. Tingkat kemiskinan naik gara-gara kita kemarin 2 tahun gak boleh kumpul-kumpul lagi begini, gara-gara COVID. Bener kok. Tingkat kemiskinan naik di negeri kita luar biasa bang. Yang kerja pada di PHK, yang usaha pada bangkrut semuanya gara-gara si COVID. 2 tahun setengah kita TV siang malam beritain yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Sekarang udah nggak ada berita gituan, orang semut semua TV kita. Oh serem bang, 2 tahun yang lalu mah Masya Allah, tulisannya gede buat, balehonya di mana-mana. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Udah ketakutan kita. Orang mah tulisan yang enak apa dibaca? Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep, enak dibacanya juga, adem rasanya, agak panik orang. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah. Akhirnya nenek-nenek kan kesian, Masya Allah, asal kena pilek dikit ya gua kena pilek nih, pilek ya kena. Takutan. Pakai masker jangan satu ya ibu, double, gua double. Mana habis makan jengkol. Mama lupa sikat gigi, pasar pagi-pagi pakai masker jadi bokap dia. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan akhlaknya, baca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Lu ngapa tawa po? Emang Nabi itu kalau jalan bareng sama janda-janda tua sama nenek-nenek di belakang jalannya Rasulullah. Kenapa di belakang? Ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan.
Dan nenek-nenek apa yang dilihat? Khawatir Rasulullah jalan di belakang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Apa sih kata lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Kemuliaan akhlak Rasulullah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasulullah yang luar biasa cinta terhadap umat kita semua nih, dunia dan akhirat. Dunia akhirat sayang Bu, mana buktinya? Di akhirat dibuktiin. Ini satu riwayat, ini cerita nih Po, ini sebenarnya cerita rahasia nih, ini di sini doang saya ngomong, jangan bilang siapa-siapa nih. Boleh kan saya ceritain? Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati kok, kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh, ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, yang berani nempil. Pemimpin-pemimpin yang zalim semuanya, pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat loh. Ini kan ngomongin kiamat loh, jangan baper. Ini ngomongin kiamat, enggak bangun lah. Enggak ada yang berani nongol. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang, enggak ada lagi. Baru dihidupin pertama malaikat oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya po, gatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia, yang bagian konsumsi siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa, panitia. Bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik dilawan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam kok, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran, disuruh nyari kuburan Nabi, kan ribet. Dia berdua-duaan di jalanan kongko aja. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Udah rata semua ini, bagaimana nyari kuburan? Jangan kan nyari kuburan, nyari serpong aja nggak nemu. Udah rata semua po. Kata malaikat Jibril, lu coba cek di Google Map, nggak nemu lah. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah ibu terbuka kubur Rasulullah.
Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin po, tambahan doang itu mah. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana ini ya ditambah. Benar ini kiamat Jibril? Benar. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua. Aku sih kagak ada, aku sih nggak ngerti dah. Aku mah tugas gue bangunin lu dari kuburan ini. Kemana kita Jibril? Ke sorga. Suruh siapa? Suruh Allah. Ayo udah berangkat ah kemon. Akhirnya Rasulullah diajak malaikat Jibril sama Mikail OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Berangkat sampai di sorga, Rasulullah kayak orang nggak betah. Di dalam sorga Rasulullah bengong, mukanya murung. Rasulullah galau, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah dapat aqua. Udah ada mizon, air putih sama susu. Alhamdulillah. Udah. Mana launya nggak ada ini. Saya udah enak ya Rob di sorga. Udah enak. Pokoknya udah enak dah saya di sorga. Tapi ngapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di sorga. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Nasib umat saya bagaimana? Sehingga mau enak-enakan di sorga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong Muhammad, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu model begitu? Kagak nemu, udah masuk DPR mah lupa. Demo mulu, kagak turun-turun BBM. Bu, Rasulullah udah di dalam sorga, keluar. Baru kita seluruhnya manusia dihidupkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi satu kita rame-rame kumpul. Manusia saat itu masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki po gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala, panas sudah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Panasnya luar biasa. Sekarang nih matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak dijual air. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu sono po. Apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apa yang disediain? Hauduka Sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Sering hadir ke majelis maulid, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah.
Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin dia kausan di sono, dia kecekek, rasain, kagak nolongin. Selawat kita baca membuktikan tanda cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca selawat? Tetap boleh, ada pahalanya kok. Mau ada wudhu nggak ada wudhu, baca selawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Ini hebatnya selawat. Ini anak hadroh, jangan macam-macam anak hadroh kok, bang. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Yang anak megang bass nih, buah jetabu kencang buat Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Makanya empok punya anak perawan, didemenin sama anak hadroh, kasih. Pokoknya empok aman, anaknya terjaga. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacar. Terus sendiri anak hadroh, wow, tangannya kapalan semua, melintir. Masya Allah. Selawat yang kita baca. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadep minta kemana? Datang ke Nabi Adam. Rombongan rame-rame, Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngeri jauh, udah dadah aja, jangan cucu, jangan mau gua juga lagi ribet lagi kebelangsak nih, punya dosa dulu, nggak boleh makan buah huli, gua embat juga. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah huli doang, diusir dari sorga. Lah dosa kita banyak kok, pengen masuk, kan lagi nyeklek urusan. Karena lantaran iblis yang ngerayu ibu Hawa, Nabi Adam gak kegoda, yang digoda ibu Hawa. Ibu Hawa disuruh ngerayu-ngerayu lakinya, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam. Huldi artinya kekal, ayo bang, embat bang, tuapin ya tayang, tuapin lah. Laki biar kata kumis kayak pagar kecamatan, buah. Udah kena godaan perempuan, teklok kita bang. Akhirnya Nabi Adam kan kerayu-rayu, dia makan buah huldi itu, akhirnya nyangkut di tenggorokan. Maka bapak-bapak kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, Ani ntar pulang pegang leher laki empok, tanya, bisikin pelan-pelan, bang ini buah huldi ya? Nanya aja, nggak ngapa-ngapa. Kalau ibu Hawa emang makan buah huldi nggak nyangkut di leher perempuan emang licin bang, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada baru nyangkut dia. Syukur kok nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah, ribet lah. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah, ribet. Untung bersyukur nyangkut di dada. Nyampe di dada baru tebelah dua dah. Alhamdulillah kok tebelah dua. Nah, kalau satu dua kayak tumor. Nabi Adam kagak sanggup, jangan sama gua, coba datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara, ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nanaonan si lain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga urusan ribet tuh, tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa sih kan, gojek naik getek ya kagak mau. Cuma kelebung ngikutin orang kafir. Sono aja sama Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang Khalilullah, ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong sabanari jadi lalap gagan, nangis kita menyengir mulu kok. Apalagi tukang bohongin rakyat, ya udah banyak banget udah. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, coba lu datang sama Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Wah, iya kali ya. Rombongan rame-rame ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek, jangan sama gua. Gua mah Nabi paling miskin, gua mah Nabi paling susah, bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup gua. Nabi Isa,
nggak kawin. Nabi Isa nggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Nah itu pastor nggak kawin ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya. Nah, punya perabotan agak dipakai. Ini ketua DKM apa sih? Udah kelar jalan-jalan aja. Udah katanya udah malam. Ini terus nih. 12. Biarin. Empo enak di bawah. Saya di atas ngos-ngosan kok. Benar. Satu-satunya yang sanggup nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Omong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat, pertolongan buat umat saya. Inilah yang disebut syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil-manggil kita, abang, po, apa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ummati, analaha, ummati, ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang. Lah enak aja, ada tandanya lah, ada mereknya. Apa mereknya? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangatan hitam? Oh tidak, tapi sering kena air wudhu. Maka ini malam maulid sukses, berhasil, kelar maulid sesuai tema kita, meneladani akhlak dan ketegasan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dan dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Pertama, Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid kita tingkatkan ibadah kita, iman dan takwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada sesama kita. Kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Benar? Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Marbot itu Ustaz udah lama begitu. PA. Kita hidup harus ada kebersamaan, kekompakan dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Simbol demokrasi kita Masjid Nurul Islam. Ini masjid simbol demokrasi umat. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu undang-undangnya. Bener? RT masuk masjid buka patu teh. RW masuk masjid copot patu. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Nah. Camat masuk masjid buka sepatu. Pak orang yang ngomong mat-mat aja. Gubernur masuk masjid lah buka sepatu. Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid, semuanya sama di hadapan Allah. Benar? Demokrasi lewat masjid.
Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usul dong. Orang mau datang dari mana kek? Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, kita nggak pesen, jangan ngatain orang. Ini usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Dari apapun dia dilahirkan, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Lu datang dari mana bang? Dari kidul, ngadep kulon. Nah dia dari mana? Dari wetan, ngadep kulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener? Kacau sholat bang kalau pakai bahasa masing-masing. Rame Masjidul Islam. Yang Sunda takbir Gusti Allah yang ageng. Malaikat nyaut nanaonan silai euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Yang kesidian saudara kita yang kesian dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah mati. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Itu. Makanya kita pengen kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Kan cakep ya bang. Kita dilahirkan dalam perbedaan, silakan. Beda boleh, marahan jangan. Benar. Kita pengen kebersamaan itu kita buktiin. Kelar maulid, ayo berakhlak kepada sesama kita. Kita saling butuh. Tangan kanan sama tangan kiri kan beda bang, tapi akur. Ini udah, kasih kode guru. Nggak bilang aja kalau udah, nggak apa-apa. Nah, saya mah ya lah. Orang kalau ceramah kan ibarat supir taksi. Tergantung penumpang. Kalau penumpang sudah terus, ya terus. Iya, yang penting kan argo jalan. Bercanda guru. Nih. Kanan sama kiri beda. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Garuk sendiri tuh, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kanan gatel kiri ngomel, mampus tuh garuk sendiri kagak. Hidup kayak tangan kanan sama tangan kiri kan enak banget, akur dia. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Maka hidup jangan kayak dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur po. Bener bang, kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono. Agak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu dia nih. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda, tapi akur, salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit, kerjanya tangan kanan semua. Kiri gak pernah iri, sadar akan kerjaannya. Emang tugas gue bagian di belakang. Nyariin rumah bagian kobelisasi, bagian cleaning service gue lakonin di belakang gue. Yang kanan nggak sombong. Apa kata kanan, kiri sabar. Biar kata yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elo. Enak bang, beda kalau akur kompak bersama, enak masya Allah. 5 jari nih, 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba nih makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Bener, nampar pakai telunjuk agak sakit. Ini 5-5-nya kompak bersatu kan enak. Ada simbol dalam 5 jari. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Alhamdulillah ada jempol. Yang ini telunjuk. Simbol apa? Orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, madrasah bangun di sono bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, habis kita ditekuk orang. Atau model lu nunjuk-nunjuk lagi. Orang kaya mah lagi duduk bareng aja kentut. Orang kaya lagi duduk bareng kok kentut. Pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Alhamdulillah pak ya, udah bisa kentut ya. Tuh. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis dibully kita.
setan lu. Lu bangke bener lu, gak punya adab lu, kentut sembarang aja, pindah sono pinggir kali lu, diusir. Makanya simbolnya orang kaya tunjuk. Yang ini jari tengah, simbol TNI Polri. Kenapa di tengah? Jari yang paling tinggi jari tengah. Di tengah adanya netral. Kesono enggak, kemari enggak, tengah-tengah netral. Yang ini namanya jari manis, simbol anak muda. Kenapa? Karena masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini dia kelingking. Siapa? Simbol kaum perempuan, dharma wanita. Nih kelingking dia bang, kecil tapi antep. Ada macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Nih kelingking nih biar kecil antep dia. Fleksibel nih, kemana aja masuk. Bener, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, disodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Lima-limanya kompak bersatu, insya Allah. Ayo kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Walaupun nggak selalu bersama-sama, kita pengen jaga kondusif umat Islam, jangan mau diadu domba. Kita semua, wahai para pencinta medsos, jadi netizen yang cerdas. Dan kita semua, ya enggak, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Umat Islam jangan mau diadu domba, mau diobok-obok, mau diacak-acak. Kita semua, almarhum Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, apa kata beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya umat Islam pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim. Yuk tumbuh kembangkan semangat kebersamaan lewat peringatan Maulid. Akhlak kepada Allah rapi, akhlak kepada sesama kita rapi. Insya Allah kita semua dapat menjalani apa yang diajarkan dan dianjurkan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir dulu Nabi, Bu, dulu Nabi waktu khutbah selalu pegang batang korma. Batang korma dipegangin sama beliau Rasul. Sahabat yang lain ngelihat, kesian Rasulullah ya kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Akhirnya apa? Sahabat musyawarah sepakat, bagaimana kalau kita bikinkan mimbar buat Rasulullah. Oke, deal, sepakat semua bikin mimbar buat Rasulullah. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegang lagi batang korma. Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang nangis? Suaranya doang ada, orangnya nggak ada. Ternyata yang menangis adalah batang korma. Wa atakal 'audu yabki wa tazallal baina yadayka. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang ya Rasul, aku gembira. Kenapa? Aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi olehmu. Aku khawatir engkau gak sayang lagi kepadaku ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Masa iya kita sebagai umatnya yang udah jauh-jauh hari bikin acara sepakat patungan ngumpulin dana buat acara Maulid, walaupun sedikit banyaknya tenaga pikiran, ada yang ngasih nasi, ngirimin nasinya perak banget, pakai telur dadar digunting-gunting tuh telur, masya Allah tipis banget. Pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang. Tapi semua karena cinta kita kepada Rasulullah, yakin Rasulullah akan memberikan syafaat buat kita dan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 12 lewat 5 menit. Ini ceramah terpanjang sedunia.
Iya, ini kalau udah hitung-hitungan hari ini ganti tanggal ganti hari ini Bu. Lah udah jam 12 lewat. Iya, ini ceramah paling panjang ini. Ya Allah, ceramah dari hari Jumat sampai hari Sabtu ini. Ya. Ya, sebelum saya tutup, Ibu, Bapak, saya sendiri, kemarin nggak sendiri tapi bersama ada tim rombongan. Mohon maaf Ketua DKM dan para panitia, saya kemarin bawa produknya namanya madu Bang Tile, madu merek saya, ada Bang Tilenya. Ini madu murni, madu dari Sumatera, Jambi. Artinya apa? Bukan berarti saya jualan, enggak. Saya lagi ada hajat, Ibu. Di depan rumah saya Bapak ada 3.000 meter, saya lagi bebasin buat pondok pesantren, sekarang lagi pelunasan dikit-dikit. Nah, Ibu beli madu ini sama aja udah menyumbangkan sebagian harta Ibu buat pelunasan daripada pembebasan lahan buat pondok pesantren. Nggak banyak, 3.000 meter bersertifikat, sudah DP 1,3 M, dan sekarang juga lagi jalan karena memang 1 meternya 1,5 juta, jadi lumayan lah, ada begitu dah ya. Ada madu murni, beli Bu, silahkan. Situ ada semua, di standnya di depan ada Ayah Haji Roma Irama, udah langganan 37 liter setiap bulan beliau minum merasan madu. Sehat kata beliau, Masya Allah, luar biasa, bisa ngangkat-ngangkat gitar 10 kilo itu kan. Enggak cayaan abang tanya kok Haji Oma dah. Iya, itu kan yang gitar buntung kagak ada ujungnya itu kan 10 kilo itu kuat nih Mas, Masya Allah. Minum madu Bang Tile. Nah, ada juga para teman-teman artis Haji Cici Paramida, Ika Nurjana, TGB Parera, dan banyak yang lain semua tuh, Abang Haji Akri, kemudian juga ada Babi Haikal pada konsumsi madu. Ya, silakan beli di sana, bukan buat saya tapi buat Ibu kembali. Ibu rasain sehat, enak kok. Nih saya tuh alhamdulillah ya, kurus. Ini memang turunan kurus kok ya. Mudah-mudahan ya, yang punya duit siapin duitnya, yang nggak punya duit boleh minjem sama temennya, silakan. Kalau minjem malu cincin boleh situ kok, taruh gelang juga, handphone nggak apa-apa dah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain guru-guru kita yang masih hidup, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Doain guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan negeri kita, bangsa Indonesia, Allah pelihara, Allah jaga, Allah jauhkan dari musibah, dan Allah jadikan negeri kita Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan kumpul kita malam ini berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Nanti guru kita yang memimpin doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian. Jangan pulang, pulang juga ya. Jadi saya mohon maaf, akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.